Yang pertama, jelaskan secara detail apa yang saudara pahami tentang sistem informasi dan apa kaitannya dengan dunia manajemen khususnya pendidikan. Sistem informasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa komponen seperti manusia, aktivitas, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecah masalah dan mengambil keputusan oleh manajer. Secara umum, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal untuk manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian dan internal yang eksternal penting dan menyediakan dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka memperhatikan beberapa faktor, yaitu data tersebut harus relevan atau tepat sasaran, tepat waktu dan efisien, dan akurat. Fungsi dari sistem informasi yaitu mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi, memberikan aksesibilitas yang baik bagi pengguna, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi manajemen dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh dalam menjalankan dan memajukan kualitas pendidikan. Dan keduanya juga saling berkaitan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan juga dengan adanya sistem informasi dapat memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan pemerintah dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Sistem informasi dapat membantu para pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya yang mendukung kegiatan pendidikan. Dengan adanya sistem informasi pendidikan dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang dunia pendidikan. Yang kedua, seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan? Berikan sedikit penjelasan dan contoh sistem informasi manajemen dalam kinerja pendidikan. Pentingnya sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan adalah dengan adanya sistem informasi pendidikan dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang dunia pendidikan, serta dalam sistem administrasi di lembaga pendidikan akan semakin mudah dan cepat dengan secara online. Dengan begitu, tidak perlu antri dalam pelaksanaan administrasi dan untuk menyediakan informasi tentang suatu organisasi baik berupa data siswa, nilai siswa, dan lain sebagainya. Guna untuk mempermudah perencanaan dalam pengelolaan, perencanaan, dan pengawasan suatu organisasi. Sistem informasi manajemen dalam kinerja pendidikan adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi dalam memilih, menyimpan, mengolah,
dan mengambil keputusan bidang pendidikan dan sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, terutama dalam mempermudah dan meningkatkan kinerja pendidikan, memudahkan pengelolaan data, mempertinggi efektivitas dan produktivitas pendidikan, lebih fleksibel dan mempermudah pengoperasian pendidikan, data penyimpanan sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan, memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat. Contohnya, e-learning. E-learning yang merupakan sistem informasi untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengelolaan data pendidik dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan pendidikan. Penerapan dari e-learning sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Pembelajaran berbasis komputer. Contohnya yaitu penerapan sistem ujian nasional yang berbasis komputer. Berbagi hasil penelitian. Contohnya berbagi hasil penelitian melalui akun blog. Konsultasi dengan pakar melalui internet, contohnya yaitu menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. Perpustakaan online, diskusi online. Selain itu juga terdapat bentuk data yang diolah dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, data statis. Data statis adalah jenis data yang pada umumnya tidak berubah atau jarang berubah. Misalnya, identitas nama, orang, organisasi, atau tempat. Kode-kode nomor kartu penduduk, rekening, pegawai, karyawan, siswa, peserta didik, asuransi, kartu kredit, nomor telepon, dan sebagainya. Dan alamat. Yang kedua, data dinamis. Data dinamis adalah jenis data yang selalu berubah, baik dalam frekuensi waktu yang singkat, harian, atau agak lama, semesteran, dan lain-lain. Data jenis ini sering mengalami peremajaan updating data. Contoh data tersebut seperti data tabungan, data gaji, data kepangkatan, data nilai siswa, IPK mahasiswa, data keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, dari makalah yang sudah saudara presentasikan, jelaskan beberapa simpulan dari makalah tersebut. Judul makalah yang saya presentasikan yaitu Komponen Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Kesimpulannya, manajemen sistem informasi pendidikan adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung suatu fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada organisasi pendidikan. Maksud dilaksanakannya manajemen sistem informasi pendidikan adalah pendukung kegiatan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, evaluasi, koordinasi, dan penganggaran dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Perangkat keras komputer adalah sebuah bagian fisik komputer. Terdapat beberapa komponen perangkat keras atau hardware, yakni CPU, memori komputer, teknologi input, contohnya seperti keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, mikrofon, serta teknologi output, contohnya monitor, printer, speaker. Perangkat lunak merupakan komponen perangkat komputer yang tidak dapat dipegang namun dapat dioperasikan. Software merupakan sekumpulan instruksi yang berfungsi untuk suatu perintah, seperti memberikan informasi sebuah hardware, menentukan fungsi, dan menjalankan sistem. Macam-macam software yaitu sistem operasi, program aplikasi, program tambahan, dan bahasa pemrograman. Komponen sumber daya manusia atau brainware merupakan seseorang yang mengoperasikan ataupun menggunakan suatu perangkat komputer. Brainware
terdiri dari beberapa komponen dan memiliki fungsi berbeda-beda, yaitu sebagai administrator, sebagai programmer, sistem analisis, sebagai operator, teknisi komputer, teknisi hardware, teknisi jaringan, trainer, webmaster, project manager, graphic designer, dan konsultan.